Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas dipimpin dahulu teman-temannya berdoa. Baik Ibu, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa teman-teman masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Baiklah, mungkin Ibu akan mengecek terlebih dahulu ya daftar kehadiran kalian. Amila Aminolida, Hadir Ibu. Fadila Amalia, Hadir Bu. Claudia, hadir Bu. Novel Alfati, Hadir Bu. Inaya, Hadir Bu. Citra, Hadir Bu. baik. Oke, semuanya lengkap, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita membuat perjanjian terlebih dahulu. Nah, Ibu mau kalian fokus mendengarkan penjelasan yang akan Ibu berikan, fokus melihat PPT dan video yang akan Ibu tayangkan, jangan ada yang bermain HP ataupun konsentrasinya lari kemana-mana. Paham anak-anak? Paham Bu. Oke. Anda yang ingat minggu kemarin kita telah belajar apa? Di sini Bu. Ya, apa? Jadi pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Benar sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kali ini kita akan membahas mengenai materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas apa sih peran Indonesia dalam perdamaian dunia, mungkin Ibu akan memberikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tepat. Yang kedua itu menguraikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan tepat. Nah, apa itu organisasi internasional? Ada yang tahu apa itu organisasi internasional? Izin Bu. Ya, silakan Fadila. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi organisasi internasional itu merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan tata hubungan internasional. Benar sekali. Benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian Fadila Amalia tadi. Mungkin boleh kasih aplaus dulu teman-teman. Jadi organisasi internasional itu biasanya negara-negara yang bergabung di dalamnya ini membentuk satu kesatuan dan juga menimbulkan hubungan atau timbal balik satu sama lain. Oke, selanjutnya kita di dalam materi ini ada 3 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada peran Indonesia dalam PBB, yang kedua itu ada peran Indonesia dalam ASEAN, dan yang ketiga adalah peran Indonesia dalam gerakan Bangkok. Nah, untuk peran Indonesia dalam PBB, Indonesia tergabung menjadi PBB itu menjadi negara yang ke-60 dan bergabung pada September tahun 1950, tepatnya 5 tahun setelah Indonesia merdeka dan juga 5 tahun setelah pembentukan dari PBB itu sendiri. Nah, adapun peran Indonesia dalam PBB ini adalah Indonesia terlibat langsung dalam perdamaian dunia. Jadi Indonesia ini secara tidak langsung mengirimkan pasukan Garuda atau Konga untuk ke daerah-daerah yang mengalami konflik. Yang kedua itu memperkuat geopolitik perdamaian dan stabilitas global. Dan juga Indonesia juga meningkatkan kerjasama antar negaranya dengan Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya ada mensinergikan upaya penciptaan perdamaian. Nah,
Yang selanjutnya ada peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, Indonesia, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN bersama 4 negara lainnya yaitu Singapura, Filipina, Thailand, dan Kamboja. Nah, ada yang bisa membantu ibu untuk membaca apa saja atau memberitahukan apa saja sih peran Indonesia dalam ASEAN itu? Nah, Bu, Ya, silakan apabila. baik, Bu. Jadi peran Indonesia dalam ASEAN itu yang pertama itu ASEAN itu sebagai salah satu negara yang memperkasai berdirinya ASEAN. Yang kedua, penyelenggara konferensi tingkat tinggi pertama. Kemudian penggagasan komunikasi keamanan ASEAN melalui ASEAN Security Communication. Oke, baik, terima kasih. Jadi benar sekali anak-anak semuanya peserta didik ibu, apa yang telah teman kalian sampaikan tadi mengenai peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa kalian baca sendiri di dalam slide PPT ini. Selanjutnya itu ada peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini merupakan salah satu wadah organisasi untuk mewujudkan tujuan Indonesia, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Indonesia bergabung di dalam gerakan non-blok ini untuk mencapai tujuannya. Nah, ada pun peran Indonesia di dalam gerakan non-blok. Yang pertama itu merupakan salah satu negara yang memprakarsai berdirinya gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tinggi. Indonesia juga pernah menjadi sebagai pemimpin gerakan non-blok dari tahun 1992 sampai dengan 1995. Dan juga Indonesia seringkali meredakan konflik antar negara yang bergabung di dalam gerakan non-blok. Oke, dari yang telah ibu paparkan tadi, apakah ada pertanyaan anak peserta didik ibu semuanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Serius tidak ada yang ingin bertanya? Iya. Oke, baiklah. Mungkin ibu akan menayangkan terlebih dahulu video untuk kalian agar kalian lebih memahami lagi. Siapa tahu setelah ibu tayangkan video, kalian muncul sebuah pertanyaan untuk ditanyakan. Bentar ya. Pasukan Garuda atau juga dikenal dengan kontingen Garuda merupakan sebuah pasukan tentara nasional Indonesia yang pada dasarnya memiliki tugas utama sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia pun mengirimkan pasukan tentara nasionalnya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB. Pasukan Garuda ini penting bagi Indonesia karena sudah tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Mengingat bahwa pada saat PBB baru menangani kasus Papua Barat, sehingga Indonesia juga harus membantu negara-negara lain dalam mencari perdamaian. Salah satu contoh konflik yang pernah terjadi di kancah internasional yaitu pada saat Juli 2006, di mana perang pecah antara Amerika Israel dan kelompok bersenjata di sebelah Lebanon Israel. Pada saat itu, satu persatu nyawa melayang di Lebanon, setidaknya 1.000 nyawa warga sipil tercabut dengan sia-sia. Melihat jumlah korban yang tak henti berjatuhan, Badan Dunia Persatuan Bangsa-Bangsa kemudian memprakarsai sebuah gencatan senjata. Setelah proses negosiasi yang awal gencatan senjata ini akhirnya disepakati oleh kedua belah pihak. Lebanon Israel bertanggung jawab untuk membantu dan mendukung tentara Lebanon Sipil juga mendapatkan mandat untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi konflik bersenjata terjadi di wilayah operasinya. Di negeri pertama pasir inilah Indonesia menugaskan kontingen Garuda. Armada senjata sejak perang berakhir pada 8 tahun silam, yaitu tahun 8 kali itu kontingen Garuda ini ikut andil dalam menjaga perdamaian di Lebanon, tepatnya di perbatasan Lebanon dan Israel. Dasar utama dari pengiriman kontingen Garuda ini sendiri adalah untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Oke, baik. Dari video yang telah kalian tonton tadi, ada tidak pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada ibu? Kalau tidak ada mungkin ibu yang akan bertanya.
bertanya sama kalian. Ada Bu, boleh silakan Maria. Jadi saya ingin bertanya mengenai apa yang sudah ditampilkan di video tersebut, bahwasanya kenapa sih Indonesia itu mengirimkan pasukan ke beberapa daerah konflik perang, dan bukankah itu negara orang lain, kenapa Indonesia harus ikut campur terhadap hal yang berbahaya seperti itu? Oke, aku menjawab pertanyaan dari Laudia terkait kenapa sih Indonesia harus ikut campur dalam urusan negara orang lain, padahal itu hal yang sangat membahayakan, ya betul? Sebenarnya, kalian ingat tidak apa tujuan dari negara Indonesia ini? Menciptakan? Dan dengan inilah Indonesia itu bisa menciptakan perdamaian dunia. Jadi, kalau misalnya ada suatu negara nih berkonflik antara negara satu dengan negara lainnya, nah itu kan berarti perdamaian dunia tidak akan tercipta. Namun, Indonesia itu mengirimkan pasukan Garudanya atau Koma itu ke dalam negara yang berkonflik itu, menyebabkan konflik itu, jadi untuk membantu negara-negara yang berkonflik. Jadi kalau bisa membantukan Indonesia, dengan Indonesia membantu dengan negara yang berkonflik itu, Indonesia sudah mencapai tujuan yang menciptakan perdamaian dunia. Simpelnya begitu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Ada. Sekarang waktunya Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini ada LKPD. Di dalam LKPD ini berisi tugas kelompok. Dibacakan terlebih dahulu ya langkah-langkah kerjanya. Nah, di sini ada petunjuk kerjanya di mana kalian dibagi menjadi per kelompok itu isinya ada 3 orang. Nah nanti kalian mencari tugas yang ada di lembar kerja ini. Kalian cari berdasarkan kelompok kalian. Kalian identifikasi organisasi internasional yang diikuti oleh negara Indonesia selain dari 3 yang telah Ibu maparkan tadi. Nah, setelah kalian analisis itu nanti kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Itu kalian bebas mau dari sumber mana saja, mau dari internet boleh, mau dari buku juga boleh. Ibu akan bagikan terlebih dahulu ya KPD-nya. Baik teman-teman, sudah Ibu bagikan dan KPD-nya juga teman-teman kelompoknya sudah Ibu kirimkan. Mungkin bisa kalian duduknya berkelompok agak sedikit Citra. Boleh bergeser sedikit. Oke, kalian bisa membahas masalahnya di sesama kelompok kalian ya. Ini dia tunjuk kerjanya dari kegiatan di halaman 8. Ya, kenapa? Kita boleh cara-cara dulu di kertas lain atau kita dikasih dulu di kertas lain biar bisa melihat terlebih dahulu di tempat yang lain dulu baru isi di itu. Oh iya, Pak. Boleh. Silakan. Sekreatif kalian saja ya. Bu, sumbernya harus dicantumin ya sih Bu? Iya, sumbernya boleh dicantumkan ya, biar kalian jelas dapatnya dari mana, oke? Ini topiknya ada kendala? Boleh berusaha oke. Diskusikan ya sama anggota kelompoknya. Kalau kelompoknya gimana? Aman ya? Boleh ya, setelah kami cari sembari Ibu keliling kelompok. Oh, sudah ya? Anak-anak, sepertinya waktu kita sudah habis. Ini mungkin
Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan itu bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar keamanan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Nah, Indonesia di dalamnya juga bergabung di dalam beberapa organisasi internasional untuk mencapai tujuan tersebut seperti PBB, ASEAN maupun juga GNP. Nah, benar sekali apa yang telah kalian katakan tadi. Namun ibu akan memberikan sedikit saran, memberikan sedikit